anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali di dalam acara kebaktian kita pada hari ini. Mari memuji nama Tuhan, kita akan bersuka cita di dalam Tuhan, kita akan naikkan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Kita akan nyanyikan sekali lagi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan yang dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Iya, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan kita puji bersama. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengisi hati kita, iman kita untuk semakin bertekun di dalam Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami bersyukur atas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan boleh memberkati kami semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan kita ceritanya tentang seorang yang taat kepada Tuhan. Dia sudah tua, tapi dia memiliki ketaatan yang teguh di hadapan Allah. Namanya Bapak Nuh. Nah, sayangnya pada waktu itu Pak Nuh tinggal di lingkungan orang-orang yang jahat. Pada waktu itu banyak manusia yang jahat, nggak lagi takut akan dosa. Mereka suka mencuri, mereka suka berbohong, berantem, nggak peduli lagi akan adanya Tuhan. Mana Tuhan? Nggak ada Tuhan. Aku suka buat jahat. Hati Tuhan sangat sedih. Dan Tuhan ingin menghapuskan manusia itu dari muka bumi. Tapi Tuhan melihat ada satu keluarga yang taat, yaitu keluarganya Pak Nuh.
Allah berfirman kepada Pak Nuh, "Hai Nuh, buatlah bagiku perahu bahtera. Aku akan memusnahkan semua manusia yang ada di bumi ini." Pak Nuh berpikir, perahu bahtera berapa lebarnya? Sangat lebar, sekian hasta. Tingginya sekian hasta. Wah. Lalu Pak Nuh berpikir, "Oke Tuhan, aku akan buat perahu bahtera." Kurang lebih selama 120 tahun lamanya Pak Nuh buat bahtera. Dan waktu itu Pak Nuh juga ajak orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan mau menghukum kita. Tuhan mau menurunkan air bah. Ayo buat bahtera. Tapi mereka nggak mau percaya. Mereka berkata, Pak Nuh gila. Buat bahtera di atas gunung. Mana mungkin ada banjir yang naik sampai ke atas gunung. Pak Nuh ini nggak benar, ini udah gila kurasa. Pak Nuh diejek. Pak Nuh sedih? Pak Nuh tidak sedih. Tapi dia tetap taat melakukan apa yang menjadi kata Tuhan. Pak Nuh punya 3 orang anak. Namanya Sem, Ham, dan Yafet. Siapa? Sem, Ham, dan Yafet. Anak-anak Pak Nuh membantu Pak Nuh untuk membuat perahu bahtera. Akhirnya perahu bahtera itu jadi sangat besar di atas gunung. Lalu Tuhan perintahkan, Nuh, masukkan semua binatang-binatang yang kuhantarkan kepadamu. Nuh bingung, binatang apa ya? Oh, rupanya Tuhan hantarkan banyak binatang. Ada beruang, ada kupu-kupu, ada burung-burung, ada kuda, dan segala macam binatang berpasang-pasangan masuk ke dalam bahtera. Ketika semua binatang itu masuk, Allah perintahkan, Nuh, cepat masuk ke dalam bahtera. Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera. Siapa saja? Nuh, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya, dan istrinya. Ada berapa orang? 8 orang masuk ke dalam bahtera. Ketika Pak Nuh masuk ke dalam bahtera, pintu bahtera itu ditutup oleh Allah. Jadi tidak ada yang bisa membuka pintu itu karena Allah yang menutup. Setelah pintu tertutup, turunlah hujan yang sangat deras. Allah membuka mata air yang ada di darat. Tingkap-tingkap langit juga Allah curahkan supaya air turun, lama-kelamaan naik ke atas gunung. Lalu bagaimana dengan manusia yang lainnya? Bagaimana dengan tetangga-tetangga Nuh? Mereka teriak-teriak, Pak Nuh, tolong buka pintunya. Pak Nuh bisa? Tidak bisa, karena pintu itu sudah tertutup. Semua yang ada di muka bumi mati. Yang selamat siapa? Pak Nuh dan keluarganya. 8 orang selamat. Kenapa mereka bisa selamat? Karena mereka taat kepada Tuhan. Perahu itu terombang-ambing di atas air. Berhari-hari lamanya, berbulan-bulan, berminggu-minggu. Pak Nuh intip, sudah reda. Lalu Pak Nuh intip dari jendela lagi, masih air. Jadi gimana ya Pak Nuh makannya? Gimana ya binatang-binatang itu makannya di dalam bahtera? Tuhan peliharakan. Mereka cukup makan, mereka sehat, tidak ada yang sakit. Mereka semuanya dalam perlindungan Tuhan. Lalu tiba-tiba perahu itu berhenti. Rupanya perahu itu tersangkut di gunung Ararat. Tapi
tapi semuanya masih dikelilingi oleh air. Pak Nuh keluarkan burung gagak. Burung gagaknya kembali? Ya, kembali. Berarti belum ada daratan. Lalu beberapa minggu kemudian Pak Nuh keluarkan burung merpati, terbang. Burung merpatinya kembali? Ya, kembali. Belum ada daratan. Minggu berikutnya dikeluarkan lagi burung merpati. Burung merpatinya kembali? Ya, dia kembali sambil mengambil pucuk daun zaitun. Berarti sudah ada daratan. Pak Nuh senang. Wah, berarti sudah ada daratan, sudah ada yang kering. Tapi masih becek. Pintu bahtera belum dibuka oleh Tuhan. Kemudian beberapa minggu kemudian Pak Nuh keluarkan burung merpati. Merpatinya kembali? Tidak, merpatinya nggak kembali lagi. Berarti daratan sudah kering. Nah, pintu bahtera sudah terbuka. Pak Nuh keluar bersama dengan yang lainnya. Mereka merasa senang karena Tuhan melindungi dan menjaga. Nah, ketika sampai di daratan, Pak Nuh memberikan korban bakaran kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan lambang pelangi. Itu adalah janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia dengan air bah lagi. Ya, dan itu pelangi itu bisa kita lihat sampai sekarang ya. Ingat janji Tuhan. Kalau kamu lihat pelangi, ingat pemeliharaan Tuhan di dalam hidupmu. Percayalah kepada Allah, maka kamu akan diberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengar. Firman Tuhan selesai disampaikan, tetapi Roh Kudus akan senantiasa menolong kami untuk kami menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati aktivitas kami, berkati orang tua kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat beraktivitas. Dadah.